Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu Dia Windiasari Adha. Saya Iqlil Ainikia. Dan saya Nafisatul Iza. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul Pendidikan Islam pada Zaman Keemasan. Stay tune, oke? Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang timbulnya era kemajuan pendidikan Islam. Pada era keemasan pendidikan Islam berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, ditandai oleh kemajuan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Beberapa faktor penting yang mendorong kemajuan ini diantara lain, yang pertama yaitu stabilitas politik dan dukungan negara, terutama pada masa dinasti Abbasiyah yang memberikan perlindungan dan dana bagi ilmuwan. Yang kedua, sistem pendidikan yang terorganisir melalui berdirinya maktab, madrasah, dan bimaristan yang menjadi dasar bagi universitas modern. Yang ketiga, gerakan penerjemahan besar-besaran terhadap karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab yang memperluas cakrawala keilmuan. Semua faktor tersebut menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia saat itu. Pembahasan yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam pada zaman kemajuan. Perkembangan pendidikan Islam tampak dari berdirinya berbagai lembaga ilmu pada masa Abbasiyah dan Umayyah. Di antaranya yaitu yang pertama, kutab atau maktab, tempat pendidikan dasar bagi anak-anak yang berfokus pada membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Yang kedua yaitu masjid, menjadi pusat ibadah sekaligus tempat belajar ilmu agama dan umum melalui sistem halaqah. Yang ketiga yaitu Bait Al-Hikmah, lembaga riset dan penerjemahan terkenal di Baghdad, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dunia Islam. Yang keempat, madrasah, lembaga formal dengan kurikulum dan sistem pengajaran teratur seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Yang kelima yaitu rumah ilmuwan, tempat para cendekiawan berdiskusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pembahasan ketiga, sistem pendidikan dan pengajaran pada era keemasan. Pendidikan Islam pada masa keemasan memiliki sistem yang terstruktur dan bernilai spiritual tinggi. 1. Hubungan guru dengan murid talaki. Talaki ialah proses belajar langsung secara tatap muka yang menekankan adab, akhlak, dan keilmuan. Yang kedua, metode pengajaran. Metode pengajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode lisan, yaitu guru membacakan materi, siswa menulis atau mendiskusikannya. Yang kedua, metode hafalan, yaitu memperkuat daya ingat dan pemahaman. Yang ketiga, metode penulisan, yaitu digunakan untuk mendokumentasikan ilmu dan menghasilkan karya tulis ilmiah. Ketiga, ijazah diberikan sebagai tanda kelulusan dan izin mengajar menunjukkan sistem evaluasi akademik yang sudah teratur. Sistem ini menjadi dasar bagi pendidikan Islam modern. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa keemasan. Yang pertama, ada Al-Khwarizmi pada tahun 780 hingga 850 Masehi. Beliau adalah perintis aljabar dan pengembang sistem angka termasuk konsep nol. Yang kedua, Al-Kindi pada tahun 801 hingga 873 Masehi. Beliau adalah pelopor filsafat Arab yang memadukan akal dan wahyu. Yang ketiga yaitu Al-Farabi pada tahun 872 hingga 950 Masehi. Beliau adalah perumus pendidikan akal dan akhlak dalam filsafat Islam. Yang keempat yaitu Al-Razi pada tahun 865 hingga 925 Masehi. Beliau adalah seorang dokter dan ilmuwan yang mengembangkan metode ilmiah dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu Ibnu Sina pada tahun 980 hingga 1037 Masehi. Beliau adalah seorang dokter dan filsuf yang menulis
Canon of Medicine sebagai rujukan medis dunia. Yang keenam yaitu Al-Ghazali pada tahun 1058 hingga 1111 Masehi. Beliau adalah ulama besar yang memadukan ilmu agama, akhlak, dan tasawuf dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, Ibnu Rushd pada tahun 1126 hingga 1198 Masehi. Beliau adalah filsuf rasionalis yang menjembatani pemikiran Aristoteles dan Islam. Itu tadi pembahasan mengenai tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa keemasan, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Pembahasan kelima, ciri-ciri pendidikan Islam pada masa keemasan. Pendidikan Islam pada masa keemasan memiliki 7 ciri khas sebagai berikut. Yang ke-1, kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan sains. Yang kedua, lahirnya ulama dan cendekiawan besar di berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, perkembangan lembaga pendidikan seperti madrasah dan bait al-hikmah. Yang keempat, internasionalisasi ilmu dan budaya dengan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu. Yang kelima, perkembangan seni, sastra, dan arsitektur sebagai wujud kemajuan peradaban. Yang keenam, kemandirian dan kebebasan akademik dalam penelitian dan ijtihad. Yang ketujuh, keterpaduan antara agama dan ilmu dunia tanpa adanya dikotomi pengetahuan. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pendidikan Islam pada zaman keemasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari kami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.